Jokowi pun takut kalah, padahal sudah kalah. Itu sekiranya dia ngugemi ilmu kemanusiaan. Sayangnya yang diugemi ilmu kemanusiaan. Orang Jawa kebanyakan keliru menerjemahkan kemanusiaan sebagai kemanusiaan, humanity. Dalam bahasa Jawa, kemanusiaan itu artinya ketahuan alias konangan. Tetapi itu mungkin menunjukkan bakat nuraninya bahwa yang dipelajari memang ilmu-ilmu gelap dan tidak malu konangan. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sedunia nyata dan dunia maya yang ternyata nyata juga. Kalau beda jangan baper, kalau baper jangan ngajak-ngajak, milih yang buruk. Sejak ketakutan akan kekalahan, Jokowi tidak mau kompromi. Maka jikapun saudara iparnya harus dipermalukan lewat MK-MK, tapi nggak malu-malu juga, the show must go on. Sebagai orang Jawa, Jokowi diam saja, itu artinya menyetujui. Bahkan pernyataan verbalnya juga menunjukkan itu, bahwa sebagai orang tua tugasnya hanya merestui dan mendoakan. Apa yang lebih tinggi dari menyetujui dibanding merestui dan mendoakan? Walaupun 3 bulan sebelumnya mengatakan bahwa anaknya baru 2 tahun dan belum punya pengalaman. Omongannya tidak bisa dipegang karena faktor anaknya ini pun di luar kendalinya. Yang paling nyata sejak kepulangan dari Cina dan Timur Tengah awal Oktober 2023 dalam momentum politik penting berkait Pilpres 2024, Jokowi sama sekali belum pernah kontak dengan PDI Perjuangan atau dengan Megawati Soekarno Putri. Bukankah Jokowi kader terbaik PDIP? Bagi sesiapa yang menyatakan PDIP dan Megawati tidak memiliki peran penting dalam perjalanan politik Jokowi, bisa dimengerti jika sikapnya sama persis dengan Jokowi. Perbedaannya, Jokowi tak punya keberanian menyatakan perasaannya secara terbuka di medsos. Di media konvensional pun jika ditanya wartawan, ia akan menjawab hubungannya baik-baik saja dengan Megawati dan PDIP. Tapi dari sisi aturan internal partai di mana ia diperjuangkan, difasilitasi, ia contoh yang tidak lebih baik dari Budiman Sujatmiko. Apakah Jokowi titisan Niccolo Machiavelli? Tanpa membaca Sang Pangeran pun, para pangeran dan raja Jawa, juga para kecu dan berandal di Jawa sejak zaman Ken Arok pada abad-abad 1 digit pun telah melakukan apapun yang dirumuskan Machiavelli pada abad 17-an itu. Namanya naluri kekuasaan demi kekuasaan itu sendiri. Hanya saja orang Jawa atau para ilmuwan Nusantara tidak mampu atau tidak mau memformulasikan sebagai teori. Semuanya naluriah turun-temurun, seperti halnya anak kiai yang sebelumnya Gus Bejuja, mak bentuk ternyata dialah penerus ortunya, seperti anak-anak dalam wayang kulit yang tanpa perlu sinau teori nabu gamelan, bahkan tanpa pernah diajari bapaknya untuk memainkan wayang. Tahu-tahu dan tempe-tempe bisa madeg menjadi dalang. Tahu ngeng atau laras gamelan, menguasai rat gamelan dari peking, gambang, gender, hingga kendang. Tak ada yang ajaib dalam dunia ini, apalagi dalam dunia politik Indonesia pula. Ngelmu iku kalakonekan dilaku, demikian dalam tembang pocong yang konon diciptakan Jeng Sunan Kalijogo tidak berlaku. Sementara menurut Jeng Sunan Jogokali di Solo lain lagi sikapnya. Sepulang dari Yerusalem, tetap saja ia tidak bisa mengerti bagaimana seseorang bisa kehilangan adab. Padahal seseorang untuk menghilangkan brainwashnya yang tebal itu saja susah. Maka yang kemudian akan terjadilah. Apalagi dengan kualitas demokrasi yang bisa jadi lebih buruk dari Orde Soeharto Bau. Lebih-lebih ketika para penggiat demokrasi, para pelaku lembaga survei yang mendaku menjadi bagian dari proses pendidikan politik sama sekali tidak mempersoalkan proses keputusan MK nomor 90 tahun 2023. Karena meski prosesnya dinilai salah, hasil keputusannya tetap dianggap sah secara konstitusional. Keputusan hukum politik kita tidak ada hubungan dengan moral atau etik atau adab. Dalam doktrin Machiavelli tidak ada kaitan antara etik dengan demokrasi. Dan itu semua bagian utuh dari proses reformasi 98 yang menjadi biang dari semua pergulatan politik kita hari-hari ini. Reformasi politik tanpa paradigma. Ketika Jokowi pada periode kedua
sudah tak lagi meneriakkan revolusi mental, memang tak ada lagi yang bisa diharapkan. Apalagi yang dilakukannya pun kemudian bertentangan dengan tekadnya. Yang dalam bansos maupun BLT pun, sebagaimana teori bagi-bagi kekuasaan kepada para relawannya, ia hanya membeli suara rakyat, bukan memberi pancing agar tumbuh mandiri. Sebagaimana sesanti Bung Karno bahwa rakyat yang kuat, maka akan menjadikan negara kuat. Apalagi ketika bansos dan BLT memakai anggaran negara yang sering sifatnya darurat dan tingkat akuntabilitasnya diperkendor. Berapa duit yang ditilep para aparat dalam setiap tingkatannya, rakyat tidak pernah tahu. Seperti halnya dalam peristiwa COVID-19, berapa anggaran negara untuk itu, siapa yang dirugikan dan siapa yang diuntungkan, siapa yang tiba-tiba bisa punya lembaga dan perusahaan. Dalam pada itu, atau senyampang itu, para ilmuwan, para winasis, para mereka yang berlawan pun sudah sama-sama meyakini dalam pertarungan ini Jokowi lah yang akan menang. Faktor penguatnya ialah ketakutannya akan kekalahan. Para analis politik, baik pengamat amatir maupun konsultan politik yang bisa beli Alphard segampang beli ampiang pun tidak masalah. Semua lancar jaya. Omong kosong dengan sistem numeritas atau meritokrasi itu. Semua bisa dicapai dengan tutorial, simulasi, dan pelatihan dengan trik-trik demokrasi. Kecuali ada keajaiban bahwa ruang pos TPS dan pos TPS steril dari anasir permalingan. Ketajaman atau kebeningan hati nurani bisa merefleksikan nilai-nilai kemuliaan agar sebagaimana sesanti skeptisme Romo Magnis Suseno, tujuan kita berdemokrasi bukan untuk mencari yang terbaik, melainkan mencegah yang terburuk berkuasa. Dari sisi numeritas menimbang positif dan negatifnya, mestinya kita tahu siapa yang terburuk. Sebagaimana jika kita adil dalam menilai, juga akan tahu siapa yang dari sisi latar belakang, niat, dan kapasitas tidak lebih buruk dari yang lain. Tapi rumus hati nurani tidak berlaku. Konon presiden terpilih sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, sudah tertulis di langit ke-7 atau ke-8 biar tinggian dikit. Omong kosong. Karena tidak ada yang mampu melihat dan membacanya. Kalaupun ngomongin nama post factum alias setelah kejadian, yang bisa membaca tulisan di langit itu ialah yang hati nuraninya suci murni, bersih sih tanpa celah sehingga mata batinnya bisa tegak lurus tembus langit. Dan itu tidak ada. Apalagi omongan Habib, Gus, Kiai, Dukun, Pendeta, Romo, Indigowan, Indigowati, Dukun Bayi, yang sakti Mundruguno, yang menjadi tim ses dan yang senyum-senyum menerima duit dari Gus M. Dalam demokrasi, yang benar dan yang salah bisa dibenar-benarkan dengan alasan apapun. Dengan alasan politis persatuan dan kesatuan, keberlanjutan, stabilitas politik di geopolitik dan geoekonomi yang buruk, ancaman geoekologi, semua bisa menjadi pembenaran dan tampak logis. Maka menghalalkan cara adalah juga logis. Namun, benar itu belum tentu benar, ujar Prof. Laks. PM Laksono, begawan antropologi yang pasca pensiun dari antropologi UGM, menekuni roti panakone. Tapi katanya lagi, kalau benar itu pasti benar. Persoalannya, patrak kita, patrak demokrasi kita benar pun belum, apalagi benar. Dan kita akan menunda lagi proses pematangan demokrasi. Mestinya minimal 1 periode saja. Karena jangankan kita, Jokowi pun takut kalah, walaupun tidak takut salah. Ketakutannya mampu menggerakkan apa saja. Karena ada gium baru kita ialah lebih baik minta maaf daripada minta izin. Toh kini, hukum yang berlaku adalah hukum algoritma. Dan urusan kita cuma kalah dan menang doang, bukan? Thomas Fuller, pendeta dan penulis Inggris abad 17. Contoh yang baik adalah nasihat termanjur untuk dipatuhi. Dan kita sudah melihat hasil dari percontohan dari 2 kali debat capres yang dibilang di luar ekspektasi itu. Tentu berbeda bagi kita yang mencoba berjarak dalam melihat apa yang terlihat dan apa yang tidak terlihat.